Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Wonosari, yang dalam kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Jumio Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan Bapak Margo Yono, dan Bapak Ibu peserta acara diseminasi modul 1.4 yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Darmawan Dewanto yang berbahagia. Puji syukur maka senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang sidang SMK Negeri 1 Wonosari dalam rangka menghadiri undangan untuk sesi atau kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Darmawan. Sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu saya sampaikan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, berikutnya sambutan oleh Kepala Sekolah, kemudian pemaparan budaya positif oleh narasumber, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah acara kita pada hari ini kita buka dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Berikutnya adalah sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Wonosari yang akan diwakilkan oleh Bapak Jumio Sarjana Pendidikan. Bapak Jumio, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Siswaan yang hormati, Kepala Sekolah dan Sarana yang saya hormati, Bapak Ibu peserta diseminasi yang saya hormati, terlebih pada narasumber pagi ini Bapak Darmawan dan Bapak. Pertama, tidak lupa marilah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini, hari Senin tanggal 6 November 2023, kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas sesuai dengan ketugasan kita masing-masing. Khusus untuk saat ini kita akan mengikuti diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif dari calon guru penggerak angkatan ke-9 yaitu Bapak Muhammad Darmawan. Insya Allah selalu kita bersyukur, itu salah satu cara agar Allah menambah nikmat pada kita semua. Yang apa yang kita laksanakan semoga dicatat sebagai amal ibadah kita masing-masing. Berikutnya disampaikan bahwa pada kesempatan ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa membersamai kita pada kegiatan ini karena beliau sedang mengikuti kegiatan MOU di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan kerjasama dengan Bundika. Selanjutnya saya yang diminta oleh Pak Darmawan untuk menyebutkan untuk mewakili sambutan pada kesempatan pagi ini. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta diseminasi. Yang kedua, menyampaikan ucapan selamat pada Pak Darmawan yang pada saat ini telah siap untuk melaksanakan diseminasi budaya positif dalam rangka kegiatan calon guru penggerak. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta bahwa kegiatan ini rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak yang mudah-mudahan nanti pada rekan-rekan terutama yang masih muda-muda bersamakan ke sana. Pak Margo, Pak Arif nampaknya sudah tidak lagi. Bapak yang lain nanti mungkin sebagai pengalaman kalau suatu ketika nanti penjenengan juga ikut dalam kegiatan sebagai guru penggerak. Kemudian
yakin selanjutnya bisa mengamalkan dan syukur bisa menularkan kepada rekan-rekan kita, kepada Bapak Ibu guru, karyawan, juga berapa di para siswa semuanya. Saya yakin bahwa budaya positif yang ada di sekolah kita sudah ada atau bahkan banyak. Namun demikian bukan berarti tidak bisa ditingkatkan. Harapannya bisa melengkapi, bisa meningkatkan kegiatan-kegiatan apa yang mungkin bisa kita lakukan setelah nanti disampaikan Pak Darmawan yang mestinya menjadi tanggung jawab sekolah. Budaya positif. Kalau sama mengenali budaya itu ya sudah ya kebiasaan, hasil serta rasa karya rasa manusia. Positif artinya ya positif, tidak negatif. Yang baik-baik, kebiasaan yang baik yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Mungkin yang dimaksud Pak Darman itu seperti itu. Apa yang bisa kita kembangkan, apa yang ada yang bisa kita kembangkan, baik dalam pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kadang budaya positif, budaya yang benar, kebiasaan baik dan benar itu memang menjadi harapan kita bersama. Tapi kadang kita terbentur pada suatu hal, persoalan benar tapi tidak baik, mungkin baik tapi tidak benar, dan bagaimana ya ini tugas kita bersama untuk bijak dalam menentukan pilihan tersebut. Yang ideal memang baik dan benar, yang tidak ideal tidak baik dan tidak benar, jelas menjadi ya ini tidak ada pertentangan di antara kita, tetapi kadang dianggap benar kurang baik atau dianggap baik tetapi menyalahi aturan. Bedanya menurut saya saja. Benar itu artinya sesuai dengan koridor hukum yang ada, norma ada, ketentuan yang ada. Cara ulangan ya cocok kalau kunci dinyatakan benar, kalau tidak cocok dengan kunci dinyatakan salah. Yang positif, yang baik itu ya kesepakatan kita, umumnya kelayakan bahasa lainnya. Bahkan positif itu kadang norma itu bisa di atas. Contoh sederhana ya, yang mungkin bisa kita pahami bersama. Kalau kita antri mungkin di bank, yang datang lebih awal ambil antrian lebih awal, yang datang lebih belakang, maka panggilan akan menurut antrian tersebut. Tetapi di antara kita kalau dia tidak punya budaya positif, punya norma yang lebih baik, ketika misalnya Pak Jumio di nomor 150 ada seorang ibu dengan menggendong anaknya plus rela juga, nomornya 200, ketika dipanggil yang 150 nomornya saya berikan, itu baik tetapi tidak benar untuk tata urutan antrian. Ya itulah ambil kebijakan yang norma keadaan di atas ini. Begitu pula sebaliknya, kalau saya nomornya 150 kok ambil obat antri ini, yang nangis tadi nomor 250, yang dipanggil 150, yang datang nomor 250, nomor saya berikan, itu menjadi salah. Bukan hak obat itu. Sama-sama antri tapi beda. Itulah kebijakan yang kita pilih kalau menjumpai hal seperti itu. Demikian Bapak Ibu, monggo nanti Bapak Ibu selamat mengikuti apa yang disampaikan Pak Darmawan. Akhirnya nanti berharap mungkin dengan apa yang tambah, apa yang bisa kita laksanakan di sekolah, nanti kita bisa diskusikan untuk tahapan-tahapan berikutnya. Entah kegiatan, kalau cukup kita sendiri dalam pembelajaran seperti apa, barangkali cukup. Kalau harus dengan diskusi kegiatan tertentu, ya diskusikan dengan banyak pihak yang terkait di sekolah ini. Sekali lagi sama Pak Darmawan bisa mendiseminasikan, mudah-mudahan ini menambah kelancaran jaringan. Dan yang lain kita dukung kegiatan ini, pengalaman Bapak Ibu suatu saat nanti harus sebagai guru penggerak, nampaknya masih muda-muda semua, masih banyak kesempatan untuk ke sana bisa memperhatikan, dan juga semua berpulang kepada kemajuan sekolah kita melayani anak didik agar semakin banyak bekal di dalam masa depan. Demikian yang saya sampaikan Bapak Ibu mewakili Pak Kepala Sekolah acara ini, tetapi secara pribadi yang saya sampaikan bukan amat langsung dari Pak Kepala Sekolah. Artinya kalau ada pernyataan yang salah dari saya, yang tanggung jawab saya pribadi, tidak usah melibatkan Bapak Kepala Sekolah. Kira-kira begitu, karena ini bukan titipan dari Bapak Kepala Sekolah, hanya diminta untuk menyambut ketika acara. Selamat untuk
kegiatan. Semoga dimudahkan, lancar, tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tadi sambutan dari kepala sekolah diwakili oleh Bapak Junior SPD. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Junior yang telah memberikan sambutan. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Muhammad Darmawan Yuwanto sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Wonosari. Bapak Muhammad Darmawan Yuwanto, dipersilakan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Wonosari, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Bapak Junior. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan Pak Margo, Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Satpas Pak Arif, Bapak Ibu tim kesiswaan. Kemudian yang saya hormati pula ada Bapak Ibu guru BK, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kusnul. Kemudian ada Bu Tias dan Pak Jamal dari Guru Pendidikan Agama. Dan yang terakhir adalah Pak Wid yang saya hormati, calon guru penggerak angkatan 11. Bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat dan kesempatan pada pagi hari ini kita dapat berkumpul alhamdulillah dengan keadaan yang sehat tanpa halangan apapun dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, adapun susunan materi yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini adalah yang pertama budaya atau disiplin positif, yang kedua adalah segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah posisi kontrol. Bapak Ibu, sebenarnya di SMK Negeri 1 ini budaya positif itu kalau kita lihat sebenarnya sudah terlaksana secara tidak langsung, karena istilah-istilah ini mungkin agak asing di kita tentang budaya positif, segitiga restitusi, posisi kontrol. Namun demikian pada praktiknya insya Allah Bapak Ibu ini sudah melaksanakan. Hanya istilah budaya positif, segitiga restitusi ini mungkin yang jarang kita dengar. Namun demikian apa itu pengertian dari budaya atau disiplin positif, segitiga restitusi, posisi kontrol nanti akan kita paparkan. Mengapa yang diundang ini, saya kemarin konsultasi dengan Pak Kepala dan Pak Margo terkait budaya positif, memang lebih ke tim kesiswaan, sehingga yang banyak kita undang adalah tim kesiswaan karena yang langsung berkecimpung di kedisiplinan maupun di budaya positif. Ada pula guru BK sehingga kita undang, kemudian atas rekomendasi Pak Margo ditambah dengan guru pendidikan agama. Harapannya ini memang linear dengan budaya positif di sekolah yang nantinya bisa memajukan SMK Negeri 1 Wonosari. Baik Bapak Ibu, yang pertama tentang disiplin positif. Jadi budaya positif benar yang disampaikan oleh Pak Junior tadi, namanya budaya itu ya kebiasaan, kebiasaan yang positif. Nah, budaya positif itu ada banyak turunannya. Di antaranya adalah disiplin positif. Nah, apa sih disiplin itu Bapak Ibu? Disiplin dieratkan dengan kaitannya dengan tata tertib, kepatuhan pada peraturan. Yang kita dengar di sini adalah bahwasanya disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi yang kita dengar bahwasanya istilah disiplin itu erat kaitannya dengan istilah hukuman, disiplin. Nah, padahal disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan atau memotivasi secara eksternal.
karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, poinnya di sini adalah disiplin itu seyogyanya bermula dari diri sendiri dulu Bapak Ibu. Sehingga ketika sudah disiplin dari diri sendiri, istilah didisiplinkan oleh orang lain itu insya Allah tidak akan terjadi. Sehingga pada prinsipnya disiplin itu adalah disiplin diri. Sehingga untuk praktek tentang perbuatan ataupun sikap yang dilakukan oleh suatu individu sudah berasal dari disiplin diri sendiri. Nah, di sini ada istilah dari Ki Hajar Dewantara bahwa mardika iku jarwonya, nora mau nglepasing pangreh. Ini nanti diralat pajem ya Pak. Pangreh. Yang ugo kuat kuasa aman diri priyonggo. Nah ini nanti tolong diralat Pak Bu Widyati. Artinya adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi menurut Ki Hajar itu ya memang disiplin itu awalnya dari diri sendiri dulu. Jadi istilah kita didisiplinkan oleh eksternal dan orang lain itu kalau misalkan diri kita sudah disiplin, insya Allah konotasi disiplin kaitan dengan hukuman itu tidak terjadi. Sehingga disiplin positif itu ya disiplin dari diri yang bermakna positif baik itu dari laku maupun perkataan. Nah, di dalam disiplin positif itu ada istilah keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi di sini banyak istilah nih Bapak Ibu. Kalau kita tahu reward and punishment itu, istilah punishment itu sebenarnya sudah berganti kepada konsekuensi. Jadi tidak lagi punishment karena konotasinya hukuman, sehingga istilah punishment itu sudah beralih ke konsekuensi. Konsekuensi itu sebenarnya bisa positif, bisa negatif, tergantung apa yang kita lakukan. Nah, keyakinan kelas ini juga istilah baru mungkin dari kita. Namun pada prinsipnya Bapak Ibu sudah menerapkan, khususnya di tim kesiswaan, ada istilah tata tertib sekolah yang dimuat di buku tata tertib sekolah. Tata tertib itu ada yang bermuat pernyataan negatif, ada yang bermuat pernyataan positif. Nah, keyakinan kelas itu turunannya dari tata tertib. Itu Bapak Ibu. Nah, ada tata tertib dengan pernyataan negatif, biasanya ini saya cuplik contohnya, misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, jadi tidak membuang sampah sembarangan, tidak datang terlambat, tidak boleh keluar kelas tanpa izin, tidak boleh berkata jorok dan kasar, kemudian ada lagi dilarang memakai seragam di luar ketentuan sekolah. Nah, idealnya tata tertib itu sebenarnya ditulis berdasarkan pernyataan positif seperti itu. Misalkan tidak membuang sampah sembarangan itu kita tuliskan menjadi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak datang terlambat itu datang sebelum atau tepat waktu. Kemudian tidak boleh keluar kelas tanpa izin itu meminta izin saat keluar kelas. Kemudian berbicara dengan santun. Dan yang terakhir adalah memakai seragam sesuai ketentuan. Nah, idealnya memang bahasa yang positif ini lebih enak dibaca dan enak dilihat juga Bapak Ibu daripada kita lihat negasi dari pernyataan positif ini. Nah, dari tata tertib ini itu bisa kita turunkan kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih kepada kesepakatan. Mungkin Bapak Ibu ketika mengajar pertama kali membuat kontrak belajar gitu nih Bapak Ibu. Nah, kontrak belajar itu mirip sebenarnya dengan keyakinan kelas di sini. Jadi seperti membuang sampah pada tempatnya itu lebih kepada kita diminta untuk menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Kemudian kalau misalkan kita webinar, misalkan mau berpendapat, kesepakatan kelasnya kita harus rasain dulu seperti itu. Nah, itu salah satu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini juga bisa juga digunakan untuk keyakinan sekolah juga. Datang sebelum atau tepat waktu ini lebih ke disiplin waktu. Jadi keyakinan kelasnya disiplin waktu.
Kemudian menjaga ketertiban sekolah. Menjaga ketertiban ini sudah termasuk yang meminta izin, kemudian memakai seragam sesuai ketentuan. Jadi dimungkinkan keyakinan kelas ini poinnya lebih sedikit daripada tata tertib karena sudah mencakup beberapa rangkuman dari tata tertib yang sebelumnya. Kemudian bertutur dan berperilaku sopan dan santun. Nah, ini merupakan salah satu praktik Bapak Ibu yang saya angkat dan yang ada di modul 1.4 itu ternyata mengangkat tentang keyakinan kelas. Bahwasanya ini juga sudah dilakukan pada prinsipnya di SMK Negeri 1 Wonosari. Makanya kita ini sharing saja Bapak Ibu tentang istilah seperti ini, merupakan istilah yang mungkin baru atau mungkin yang Bapak Ibu sudah tahu, sehingga istilah-istilah seperti ini sebenarnya secara tidak sadar sebenarnya kita sudah melakukan. Seperti mungkin yang dipaparkan oleh Ibu Monica dulu pas pembelajaran berdiferensiasi, pada prinsipnya itu juga sebenarnya sudah kita lakukan, namun tentang istilah itu saja yang dari kurikulum merdeka yang muncul, seperti kita memetakan gaya belajar siswa seperti apa, kemudian kita paham bahwasanya siswa yang sudah mahir dengan siswa yang membutuhkan pendampingan, tentu kita tidak bisa mematok atau memberikan satu soal yang sama bobotnya, yaitu dengan cara mungkin nanti kita mendekati siswa yang belum paham, dan yang sudah paham itu kita berikan soal yang mungkin setingkat dari yang biasanya. Jadi salah satu fasilitas yang kita fasilitasi itu adalah kita bisa memetakan murid, kemudian dari pemetaan itu kita bisa memberikan tindakan yang pas sesuai dengan karakter atau gaya belajar murid seperti itu. Nah, di sini juga saya sudah mencoba mendiseminasikan disiplin positif kepada murid. Ini juga berdasarkan Bu Kusnul. Ini kebetulan siswa yang saya walikan itu ada yang membutuhkan sedikit pendampingan Bapak Ibu. Dan pendampingan yang saya lakukan tidak langsung mengarah ke siswa tersebut, namun saya awali dengan kesepakatan kelas dulu, keyakinan kelas seperti itu. Nah, yang saya lakukan adalah di dalam kelas tersebut saya minta siswa juga menuliskan beberapa tata tertib dan keyakinan kelas yang disepakati oleh siswa itu sendiri, sehingga secara tidak langsung siswa di dalam kelas tersebut meyakini kesepakatan yang sudah dibuat, dan harapannya keyakinan yang dibuat itu dapat dilaksanakan sehingga keharmonisan di kelas itu terjalin seperti itu Bapak Ibu tujuannya. Nah, di sini sama ini Bapak Ibu, di sini ada pernyataan negatif tata tertib, yang ini positif, dan yang ini adalah keyakinan kelasnya yang sudah disepakati. Gambar pertama adalah siswa memberikan pendapat tentang tata tertib dan keyakinan kelas dengan menempelkan sticky note pada papan tulis. Kemudian setelah semuanya itu ditempel, perwakilan siswa itu saling mengoreksi tata tertib dan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang terakhir adalah memberikan umpan balik sekaligus pihak yang memberikan fasilitas, di sini adalah saya, kepada murid untuk meyakini kesepakatannya. Jadi sini saya melakukan feedback terkait apa yang sudah disepakati di kelas 12 OTKP 1 di sini. Kebetulan ini kelas yang saya walikan. Dan dari kesepakatan ini kita harapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat dapat dilaksanakan dan tujuannya keharmonisan di kelas dapat terjalin seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sedikit kondisi di kelas saat melaksanakan keyakinan kelas. Di sini mohon maaf, wifi-nya masih kurang lancar nih Bapak Ibu. Jadi prinsipnya siswa itu bergantian menuliskan tata tertib atau keyakinan kelas yang ditulis oleh siswa tersebut, bergantian satu persatu.
kemudian di sini tentang keyakinan jelas juga siswa sudah menuliskan, dan yang terakhir ini adalah saya menyimpulkan dari yang telah ditempelkan atau disepakati oleh para siswa 12 OTKP seperti itu. Jadi saya memberikan pandangan. Itu tentang budaya positif, budaya positif yang turunannya adalah disiplin positif. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini juga mungkin suatu istilah yang asing bagi kita. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada situasi dan kondisi pada diri dia masing-masing dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Jadi sebenarnya ketika siswa itu ada permasalahan atau ada sesuatu, dalam penyelesaiannya itu ada 3 tahapan sebenarnya Bapak Ibu. Yang pertama kita menstabilkan identitas siswa tersebut terlebih dahulu. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salahnya itu seperti apa. Nanti praktiknya nanti ada Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya tentang kesepakatan yang sudah ditulis. Misalkan si A itu terlambat. Nah, kemudian kita menanyakan dulu kenapa terlambat dan lain sebagainya, terus kita validasi, baru menanyakan keyakinan. Kan di tata tertib sudah tertulis tidak boleh terlambat dan lain sebagainya. Jadi urutannya seperti ini. Nah, apa sih menstabilkan identitas itu Bapak Ibu? Menstabilkan identitas itu adalah bagian dari segitiga restitusi, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang berhasil. Deskripsinya adalah anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Di sini adalah konflik batin biasanya. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakini atau meyakinkan si anak. Yang kedua adalah validasi tindakan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang terakhir adalah tahapan menanyakan keyakinan atau apa yang sudah kita sepakati. Bahwasanya teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dari diri kita sendiri. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada tahap kedua tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai atau yang telah disepakati. Dalam hal ini adalah tata tertib di sekolah, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Yang tadinya dia mungkin melakukan kesalahan, dia sudah mengerti sehingga tidak lagi mengulangi kesalahan tersebut. Nah, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Di sini ada klasifikasi 5 posisi Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid yang lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata misalkan, patuhi aturan saya atau awas. Jadi semacam seperti kalimat ancaman seperti itu Bapak Ibu. Kamu selalu saja salah seperti itu. Jadi kita seperti menghadik itu Bapak Ibu. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dari cara dia sendiri. Itu merupakan 5 posisi kontrol pertama, yaitu penghukum.
Posisi kontrol kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini mirip seperti penghukum namun lebih lembut saja Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Sebenarnya masih seperti penghukum namun lebih lembut saja nih Bapak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayangi. Ini adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kita tahu itu dampaknya kedekatan dengan murid yang terlalu dekat. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, contohnya adalah, ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi seperti kita ngomong ya Bapak Ibu di sini. Tetapi yang lebih kita tekankan sini bahwasanya terlalu dekat dengan murid itu juga tidak baik jatuhnya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya yang mungkin dianggap dia sebagai teman atau guru yang dekat dengan dia. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi ini adalah posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya yang diajukan seseorang pemantau biasanya peraturannya apa? Jadi kita sudah seperti pemantau di sini. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi seperti kita mencatat gitu Bapak Ibu. Misalkan si A terlambat, kita catat. Itu sebagai posisi kita sebagai pemantau. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini posisi keempat. Nah, posisi terakhir ini yang biasanya kita posisikan Bapak Ibu, yaitu adalah sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun
dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seseorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Ini seperti apa kesepakatan yang sudah kita buat. Apakah kamu meyakininya, apakah kamu menyepakatinya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi kita kembalikan ke siswa. Kita buat bahwasanya siswa juga belajar tentang kesalahan dirinya sendiri dan memberikan solusinya sendiri. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seseorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Jadi harapannya kita posisinya di sini, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, ini adalah diseminasi juga yang telah saya lakukan ke siswa tentang segitiga restitusi dan posisi kontrol kepada murid. Kalau tadi adalah tentang budaya positif, sekarang diseminasinya tentang restitusi dan posisi kontrol pada murid. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Saya mengundang 3 siswa, kemudian saya berikan simulasi kasus, kemudian saya minta ketiga siswa ini menanggapi bagaimana segitiga restitusi dan posisi kontrol dari yang tertera pada kasus. Adapun kasusnya demikian Bapak Ibu. Bisa saya bacakan nih. Ini hanya simulasi saja. Ini saya buat. Nizar dan Ibad sedang bermain futsal bersama. Tiba-tiba terjadi pertengkaran adu mulut. Ibad pun menjadi emosi dan melakukan kontak fisik dengan cara menarik kemeja Nizar dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu Pak Darmawan selaku guru melihat langsung dan melerai mereka. Pak Darmawan sebagai guru yang melihat berupaya menenangkan keduanya, terutama Ibad yang tadi menarik kemejanya si Nizar. Ibad, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu Ibad pun bercerita tentang kesalahannya. Kemudian Pak Dar pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Pak Dar pun melanjutkan bertanya tentang keyakinan atau tata tertib sekolah yang disepakati, serta apakah Ibad bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Nizar. Ibad pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Pak Dar balik bertanya kepada Nizar, hal apa yang bisa dilakukan Ibad untuk memperbaiki masalah? Nizar menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Pak. Jadi yang tadinya kancingnya itu lepas 3 kancing atas, Nizar itu meminta 3 kancing yang lepas itu diperbaiki. Karena ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Itu kata si Nizar. Kemudian Pak Dar pun kembali bertanya kepada Ibad, apakah yang akan dia lakukan untuk mengembalikan 3 kancing Nizar yang terlepas. Jadi di sini kita kembalikan lagi ke Ibad. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Ini kata Pak Darmawan tadi. Ibad tampak ragu-ragu dan menanggapi. Dia bertanya, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Pak? Pak Dar meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Seperti itu. Jadi ditawarkan bahwasanya apakah si Ibad itu bersedia untuk belajar menjahit. Ibad berpikir sejenak, memandang kemeja Nizar dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Pak? Dengan cepat Pak Dar menjawab, Bu Nur Hayati, guru tata busana. Ibad kembali diam sejenak memandang kemeja Nizar yang tanpa kancing. Akhirnya Ibad mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Ibad belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Nizar. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Jadi sudah baikan di sini. Ini suatu
simulasi kasus Bapak Ibu yang dibuat. Kemudian saya minta 3 siswa itu mempelajari kasus ini. Kemudian saya minta juga memberikan suatu testimoni yang kaitannya dengan segitiga restitusi dan posisi kontrol yang dilakukan oleh Pak Darmawan. Nah, testimoni pertama seperti ini. Saya Elisa Widyasaniaku. Saya dari kelas 10 MPLB 3. SMK Negeri 1 Wamarsa. Menurut kami, tindakan yang Pak Dar lakukan dalam menyelesaikan permasalahan kasus Iqbal dan Izat ialah tindakan yang sangat tepat. Karena Pak Dar bisa bijak dalam menemukan cara-cara efektif agar Iqbal tidak mengulangi kesalahannya lagi. Seperti yang kami ketahui, Pak Dar melakukan stabilis de-identity, validate, and stick deadline kepada Iqbal untuk menyadarkan bahwa tindakan yang dilakukan Iqbal adalah tindakan yang kurang tepat dalam menyelesaikan permasalahan. Menurut kami juga, Pak Dar memiliki posisi kontrol manager, yang dimana Pak Dar bisa memberikan dukungan beserta solusi kepada siswa yang bermasalah untuk memperbaiki kesalahannya. Menurut persepsi saya, segitiga restitusi ini berperan sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan. Dengan adanya segitiga restitusi ini, para siswa atau murid yang sedang bermasalah bisa menyadari akan kesalahannya, sehingga mereka bisa lebih mendisiplinkan diri dan juga menumbuhkan budaya positif dari dalam diri mereka sendiri. Terima kasih. Ini dari Mbak Erlisa Caniago Bapak Ibu, 10 MPLB 3, yang salah satunya memberikan testimoni demikian. Kemudian ada lagi ini Novenda 10 AKT 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novenda Larasati dari kelas 10 Aktans 3. Menurut saya, solusi yang diambil oleh Pak Dar sudah tepat, yaitu meminta Iqbal untuk bertanggungjawabkan atas kesalahan yang dilakukan Iqbal pada Rizal. Bukan hanya belajar tentang sikap bertanggung jawab, tapi juga Iqbal dapat belajar bagaimana caranya menjahit yang pastinya akan berguna di masa depan. Menurut saya, Pak Dar memiliki posisi kontrol yaitu manajer, di mana Pak Dar meminta Iqbal untuk menjahit kancing yang terlepas dari kemeja Nizar sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang dibuat Iqbal kepada Nizar. Segitiga restitusi sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan, karena tujuan dari segitiga restitusi itu sendiri yaitu untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan diri setelah berbuat kesalahan. Selain itu, segitiga restitusi juga membuat murid memiliki kondisi untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sekian video testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Kemudian ada segitiga restitusi dan ada 5 posisi kontrol. Harapannya ini bisa menjadi apa ya istilahnya masukan ataupun kita sharing materi seperti ini. Maksudnya istilah-istilah itu sebenarnya juga sudah kita lakukan, khususnya tim siswaan, baik dari di depan gerbang, kemudian ada yang di tengah sini dan ada yang di gerbang belakang seperti itu. Dan segitiga restitusi juga erat kaitannya, justru guru BK sudah punya segitiga restitusi sebenarnya, karena yang sering berkecimpung dengan siswa yang memiliki permasalahan sudah melaksanakan secara tidak langsung, hanya karena istilahnya mungkin yang baru kita kenal. Saya pun di sini juga baru mengenal istilah seperti itu juga dari program ini, dari program hubungan. Demikian apa yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke Pak Eka. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk telah dipaparkan oleh Pak Darmawan mengenai budaya positif yang juga disertai dengan contoh kasus dan bagaimana cara penyelesaian atau solusinya. Bapak Ibu, berikutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan tanggapan berbagai hal yang ingin bisa disampaikan, baik itu
respons, tanggapan, masukan, saran, dan juga pertanyaan. Waktu kita nanti sampai jam berapa Pak? Ya, kita 15 menit bisa? 15 menit. Saja. Oke. Baik, Bapak Ibu, waktu 15 menit, monggo kesempatan yang pertama dipersilakan. Monggo Pak Widiawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya sampaikan adalah mungkin sedikit tambahan saja. Nanti mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Cuma yang ingin saya tanggapi adalah pernyataan tadi tentang 5 posisi kontrol. Salah satunya adalah teman. Jadi seperti yang dinyatakan Pak Darmawan tadi, ada kelebihannya, ada kekurangannya, ada positif negatifnya tadi. Nah, mungkin ada satu statement yang mungkin beberapa waktu ini saya dapat dan saya sepakat, dan ini akan saya bagikan juga terkait dengan pernyataan posisi kontrol sebagai teman. Jadi pernyataannya itu adalah seperti ini: guru itu harus bisa berteman tapi tidak menjadi teman. Jadi kalau misalkan ada pernyataan bahwa guru itu adalah teman dari murid, maka nanti yang terjadi seperti yang dikhawatirkan tadi, bahwa mungkin kalau gurunya tidak membantu nanti muridnya kecewa dan sebagainya. Jadi mungkin karena kita sebagai guru dengan murid itu kadang-kadang mungkin tata keramanya ketika menjadi teman terlalu dekat, maka murid itu kadang-kadang kurang bisa mengkontrol posisinya sebagai murid. Jadi kedekatannya justru malah menjadi hal yang kurang bagus. Nah, dari pernyataan tadi bahwa guru itu harus bisa berteman, dalam artian ketika guru itu bisa berteman, maka segala permasalahan yang dihadapi di sekolah guru itu akan tahu. Tetapi tidak menjadi teman, maka hubungan mereka itu tidak kebablasan, dan siswa, dalam artian siswa itu bisa mengkontrol posisinya bahwa saya ini murid dan beliau ini adalah guru, jadi tidak kebablasan. Mungkin itu tambahan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit menambahkan nih saya kaya. Setuju Pak Wid. Mungkin lebih tepatnya seperti posisi wali kelas Pak Wid, ya kan? Jadi wali kelas itu memang sudah kewajibannya kita mengontrol, kemudian mengawasi, membimbing siswa khususnya yang kita walikan. Posisi memang sebagai teman itu. Namun posisi teman yang disampaikan oleh Pak Wid bukan seperti teman yang pada intinya teman yang dekat seperti itu, dekat yang dalam arti dekat sekali sehingga itu sudah lost control. Mungkin tata krama, kemudian cara memanggil, kemudian cara mendekati ke guru tersebut, siswa sudah hilang bahwasanya posisinya dia sebagai siswa dan wali kelasnya sebagai guru. Nah, posisi pendekatan wali kelas itu sebenarnya yang paling tepat, sehingga kedekatannya hanya sebagai orang tua di sekolah seperti itu. Jadi tidak sampai ke benar-benar teman yang dekat sekali yang bisa menghilangkan bahwasanya dia sebagai murid dan kita sebagai guru. Itu banyak terjadi Bapak, dan dulu pernah juga itu di saya waktu awal-awal. Di awal-awal karena saking dekat ya kita ternyata ini tidak baik dan tidak boleh. Terima kasih Pak atas tanggapan ini. Monggo Bapak Ibu mungkin bisa sharing saja, nggak apa-apa. Bu Monik, mau masukkan Bu Monik. Kakak, Monggo Bu Monik, selaku yang sudah sangat berpengalaman di dalam seluruh guru penggerak. Betul-betul
kelas juga, sebagai pendidik juga mungkin sebagai salah satu kejadian yang notabene sangat erat berkaitan dengan mendidik dan menuntun anak-anak. Mungkin ini salah satu konsep atau prinsip yang harus saya ingat betul menggarisbawahi ketika berinteraksi dengan anak-anak, terutama dalam menumbuhkan disiplin anak-anak yang saat ini mungkin juga Bapak Ibu cukup merasa prihatin mungkin karena baru saja kemarin dari pekan yang lalu Pak Magon bahkan Bapak Kepala Sekolah turun tangan secara langsung, dan kami di kesiswaan juga Bapak Ibu Wali harus mengumpulkan anak-anak yang pada hari Sabtu tidak datang karena upacara. Ini akan menjadi satu motivasi yang besar untuk saya dan teman-teman, terutama dalam mendorong, membimbing dan menuntun anak-anak untuk menciptakan kesadaran berbudaya tersebut. Nah, harapannya nanti moga-moga kemudian ini berlanjut pada berbaginya Pak Darmawan, ini berlanjut pada berbagi secara praktik baik. Mungkin teman-teman di Puswan ini akan sangat terbantu, terutama saya, terutama pada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini akan sangat baik sekali kalau kita juga secara teknis mungkin diberitahu ya bagaimana caranya membuat keyakinan kelas di kelas, terutama untuk wali kelas ya, dan juga sebetulnya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Kemudian terutama tadi segitiga restitusi, karena walaupun mungkin saya sendiri juga sedang belajar bagaimana menerapkan segitiga restitusi kepada anak-anak ketika kalau hari Senin itu saya dan Pak Wahyudi dan Mbak Widati juga beberapa teman di kesiswaan yang lain itu mengelola anak-anak yang melakukan pelanggaran. Itu sebetulnya idealnya segitiga restitusi dilakukan secara individu dan tertutup karena ini berkaitan dengan self esteem dan dignity anak-anak. Tetapi yang saya garisbawahi di sini adalah bagaimana ketika kita menegur dalam tanda petik atau menumbuhkan kesadaran anak-anak secara eksternal ini, tetapi tidak melukai harga diri anak-anak, dan ketika anak-anak kembali kepada komunitasnya itu masih dengan dignity atau dengan harga diri yang tetap kita lindungi sehingga mereka tidak terluka. Nah, mungkin ini konsep yang betul-betul sangat bermanfaat untuk saya secara pribadi, dan mungkin teman-teman di kesiswaan nanti akan sangat membantu apabila suatu saat nanti berbaginya itu sampai pada tahap bagaimana sih penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan persoalan kedisiplinan di SMK Negeri 1 saat ini. Nah, ini mungkin juga harapan untuk sekolah, mungkin harapan untuk sekolah agar memberikan kesempatan bagi kami yang di siswaan ini untuk juga berlatih keterampilan untuk menangani, mengelola anak-anak yang bermasalah pada disiplin. Jadi sekali lagi, demikian Pak Darmawan. Sekali lagi selamat, luar biasa. Ini betul-betul menjadi satu media pencerahan untuk kami semua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Moni. Saya sebenarnya juga sama Bu. Saya juga baru mengenal istilah ini juga saat melaksanakan program ini, terutama istilah atau filosofis kata disiplin itu sendiri. Ternyata disiplin itu ya mulanya ya harus pada internal dari diri kita sendiri. Kalau kita sendiri belum disiplin, maka disiplin itu akan didisiplinkan oleh pihak eksternal atau disiplin oleh pihak luar. Kalau kita sudah disiplin pada diri sendiri, otomatis itu akan mengeliminasi perbuatan-perbuatan yang tidak disiplin, sehingga yang perlu didisiplinkan itu tidak terjadi. Kemudian betul Bu, idealnya memang restitusi ini berangkat secara naluri atau pure, tidak merupakan simulasi. Nah, di sini memang untuk memahamkan kepada siswa, di sini saya mensimulasikan terlebih dahulu bagaimana cara kita menangani kasus dan bagaimana siswa juga paham tentang kasus yang dilakukan. Memang idealnya kita bisa menerapkan bagaimana ketika ada suatu permasalahan
kita bisa menerapkan segitiga restitusi itu dengan 3 tahapan yang tadi. Nah, maka dari itu memang seperti saran dari Pak Kepala dan Pak Marco, memang idealnya ini kita undang dari mayoritas tim kesiswaan, karena yang banyak berkecimpung dan bersentuhan langsung dengan disiplin dan siswa itu adalah tim kesiswaan. Dan ini saya percaya juga ini sudah diterapkan di SMK Negeri 1 Wonosari. Hanya saja memang istilah seperti ini kita baru dengar, istilah segitiga restitusi. Padahal ketika kita menangani kasus-kasus tersebut, secara tidak langsung kita sudah menjalankan langkah-langkah segitiga restitusi tersebut. Sehingga hanya tinggal dari sharing kita ini kita bisa saling menguatkan bahwasanya apa yang sudah kita lakukan, oh ternyata dari sini saya tahu bahwasanya ini merupakan langkah-langkah restitusi yang perlu kita lakukan. Seperti itu. Terima kasih Bu Monik tanggapan dan masukannya. Mungkin ada yang lain dari ada satu lagi mungkin Pak Marco. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih apa yang disampaikan dari Pak Darmawan tentang budaya positif, khususnya yang akan diterapkan paling tidak bisa kita terapkan di sekolah kita di SMK Negeri 1 Wonosari. Memang dari awal tadi sudah disampaikan, notabene yang banyak berkecimpung atau berkaitan dengan siswa itu di kesiswaan. Banyak sekali di kesiswaan itu makanya ada beberapa unit khususnya pembina OSIS diharapkan sebagai tonggak yang di depan. Akan tetapi dengan adanya budaya positif yang harus diterapkan di SMK Negeri 1 Wonosari ini, saya berharap khususnya dari kesiswaan itu berharap ini tidak hanya dibebankan di kesiswaan. Jadi kami mohon kebijakan dari atau mungkin arahan dari Bapak Kepala Sekolah nantinya ini bisa diterapkan kepada semua, ya, semua pendidik maupun tenaga pendidikan. Jadi tadi sudah dipaparkan tentang tatib saja. Tatib itu tadi sudah ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah tatib yang bersifat kalimat yang negatif, ada yang kalimat positif, dan akhirnya kepada nanti ke keyakinan kelasnya. Akan tetapi memang untuk mencapai ke titik akhir ke keyakinan itu beberapa memang harus bisa di langkah-langkah harus kita sampaikan. Misalnya yang pertama, contoh kecil aja, yang pertama itu tentang kebersihan. Kebersihan itu untuk tatib yang dikatakan yang positif itu kalimatnya tentang membuang sampah pada tempatnya. Akan tetapi di sana juga perlu membuang sampah di tempatnya. Ya, alhamdulillah kalau di SMK kita itu tempat-tempat sampah sudah tersedia. Kan tetapi mungkin di sekolah-sekolah lain yang belum ada tempatnya, ini berarti kan bisa kita sampaikan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, disitulah memang perlu penjelasan-penjelasan, jangan sampai nanti dalam penerapan khususnya untuk untuk menentukan atau membuat tata tertib sekolah nanti jadi salah. Nah, tapi dari sini khususnya untuk tata tertib
siswa khususnya di SMK Negeri 1 Wonosari itu sudah berusaha semaksimal mungkin, bahkan hal-hal seperti itu sudah dihitung. Jadi sekali lagi ini terutama untuk yang terakhir tadi disampaikan untuk kontrol, terutama itu khususnya yang disampaikan Pak Darmawan itu baru segi menurut saya baru segi yang individu. Akan tetapi karena sekolah kita itu adalah sekolah besar, nah ini apabila apa yang disampaikan Bu Monik tadi terjadi, ini bagaimana langkah-langkah kita, nanti mudah-mudahan nanti bisa kita menemukan solusinya untuk kontrol, terutama apabila terjadi secara massal. Kalau secara individu bisa kita tarik satu persatu, kita ajak ngomong, kita ajak diskusi. Tapi kalau secara massal mungkin yang tadi disampaikan motivasi dari luar atau eksternal. Nah ini yang dimaksud eksternal itu yang seperti apa, perlu penjelasan. Apakah perlu dari luar, maksudnya itu dari luar pribadi anak atau dari luar institusi kita. Itulah yang perlu minta penjelasan Pak Darmawan khususnya dari kesiswaan. Jadi nanti bisa langkah selanjutnya akan dari kesiswaan khususnya ini bisa lebih baik dan lebih tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Margo. Memang tidak masalah Pak Margo ketika ada kalimat yang tidak positif itu, kalau memang itu memang diperlukan untuk penegasan. Memang idealnya demikian, tapi karena misalkan memang itu bisa untuk penegasan, saya kira tidak masalah. Mungkin kita bisa mengikuti seperti tata aturan membuat kaidah penyusunan soal itu. Mungkin Pak Jumio yang sudah pakar dan Pak Eka itu, di suatu pernyataan soal itu tidak diperbolehkan ada dua kata negatif. Misalkan pernyataan berikut yang tidak benar kecuali, nah itu tidak boleh. Tetapi kalau misalkan hanya kata negatif, kalimat pernyataan negatif yang itu tidak masalah dan itu untuk penegasan, saya kira itu tidak masalah Pak, untuk ditegaskan di dalam kata tertib. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kewajiban, sepakat Pak, kita tidak hanya tim siswaan Pak. Jadi harapannya kita sebagai Bapak Ibu guru juga mendorong tentang budaya positif di sekolah ini. Jadi apa yang menjadi kewajiban tidak hanya di kesiswaan. Jadi seluruh warga sekolah itu juga berupaya untuk menerapkan budaya positif di sini. Kemudian yang terakhir tadi terkait misalkan ada kasus yang klasikal nih, tidak individu. Memang ini tidak bisa kita terapkan. Ini lebih individu mungkin. Eksternal di sini itu artinya adalah di luar siswa. Di luar siswa itu ya dari kita yang mungkin memberikan suatu masukan, suatu motivasi bahwasanya itu tidak baik dan tidak benar dilakukan. Kalau misalkan ada pelanggaran atau yang tidak disiplin dilakukan oleh sekolah, berarti yang pertama kali kita lakukan adalah yang dari sekolah dulu. Jadi Bapak Ibu guru yang melakukan tindakan, yang melakukan pendekatan kepada siswa tersebut. Posisi kontrol yang dilakukan mungkin secara eksplisit tidak bisa langsung menjurus ke 5 posisi kontrol tersebut, apakah sebagai teman ataupun sebagai posisi yang merasa bersalah tadi, ataupun sebagai manajer. Namun itu kalau misalkan dilakukan klasikal, ya memang kita harus menyamakan persepsi dulu, memetakan bahwasanya yang kita paparkan adalah kepada banyak orang, jadi tidak individu, sehingga yang kita lakukan pendampingan adalah yang klasikal, yang kaitannya dengan seluruh peserta itu tadi. Contohnya yang kemarin pada upacara di hari Sabtu tersebut, sebenarnya yang dilakukan kita sebenarnya sudah kita lakukan Pak Margo, karena mungkin ya itu tadi istilah yang baru kita tahu ya,
prinsipnya kita sebenarnya sudah melakukan dan langkah itu sudah benar, sehingga tidak perlu kita mengikuti atau menambahkan sesuatu yang mungkin dirasa sudah cukup tetapi kita lebihkan. Saya kira apa yang sudah kita lakukan itu bisa kita terapkan dan bisa kita lanjutkan seperti itu, Pak. Demikian mungkin. Kendalanya apa kalau begini? Nah, ini perlu dimantapkan. Terus nanti komitmen berikutnya itu tidak cukup di hadapan para siswa mesra. Ini bekal kemudian yang yang dipikir murid yang melanggar terus kira-kira. Nanti ketika penjenengan suatu saat CBPC bergerak jadi pimpinan, ya ini masih bisa diterapkan. Ini yang saya pahami. Gini monggo berikutnya terkait dengan itu tadi yang banyak diselibatkan siswa, memang yang menangani siswa khususnya pelanggaran kan biasanya kesiswaan. Tetapi ini sebaiknya diterapkan seorang guru di dalam pembelajaran. Memandang siswa mungkin sebagai teman, mungkin sebagai pemantau, sebagai manajer itu paling akhir itu kan tidak ketika ada kasus saja. Mungkin ya dalam kasus dalam hal pembelajaran kok kurang pinter, kok ora semangat, kok ora kancane ora rukun, barangkali itu diterapkan oleh semua ya budaya positif di situ biar sadar dari dirinya sendiri yang ideal ya begitu. Maka ketika manajer kok ya ideal ada yang mengalami penyelewengan apa yang kita harapkan, mungkin ambil tindakan lain, mungkin malah sebagai yang terkas sebagai penghukum bisa jadi begitu kalau di alon-alon kok ramah. Nanti yang ideal tidak terjadi, terjadilah ambil kebijakan. Tapi kita kan berupaya yang ideal, biasanya begitu. Kan sekarang berkembang karena bebas, kurikulum merdeka, banyak juga Bapak Ibu. Seorang pengajar guru menyebut murid-muridnya dengan teman-teman, begitu juga sering terjadi. Bahkan ketika di monitoring dari atasan gitu saja, bujuku hendaknya nyebutnya teman-teman. Tapi ketika tidak ada, biasa anak-anak. Saya sendiri pernah mencoba. Selamat pagi anak-anak, pagi Pak. Selamat pagi teman-teman, menang baik. Selamat pagi cantik, asik, jawabnya begitu. Pilih yang mana kalian? Untuk Bapak, saya pilih anak saja Pak, karena Bapak lebih tua dari saya. Barangkali yang lebih muda itu di teman-teman itu senang ya. Tapi di luar sebutan itu, kita bisa ciri-ciri yang ada. Bagaimana anak kita terhadap kita, nyebutin teman-teman, perlu tahu ngerui. Minggu jalan kan itu tidak teman kita, ketemu nyimpang persoalan orang takon, pedih diseneni itu kan bukan sebagai teman, meskipun sebutannya teman-teman. Jadi lebih cenderung pada begitu. Doh dada, mending berarti nganggap saya sebagai teman, meskipun halo Bu Moni, ada itu ada karakter sendiri seperti itu. Pak gimana ini Pak, saya nggak bisa, tenang saja. Nanti kalau nggak bisa Bapak ajari, Bapak sekarang buku halaman sekian sudah belum, salah satu contoh menganggap anak itu. Terapan langsungnya begitu, kira-kira begitu. Ngono ora iso, saya contohnya kalau matematika. Ya, zaman dulu sah-sah zaman sekarang kan, ya nanti nggak bisa saya ajari. Nek ketemu Bapak, saya kira bingung, saisane, terserah yang penting tugasnya kumpul ke saisane, gitu. Coba halaman sekian. Baca lagi, mungkin itu contoh-contoh kalimat yang termasuk budaya positif dibanding teman-teman dulu. Tetapi kembali lagi, kalau tidak ada yang ideal ya apa boleh juga, kan begitu tetap jalan Pak Marus. Kan pilihan-pilihan yang ada ya bagaimana kita. Terima kasih sudah membuat soal, juga yang belum diramukan. Itu termasuk kalimat-kalimat yang positif, kira-kira kan begitu. Terima kasih yang sudah membuang sampah pada tempatnya, tetap masih saya temukan. Beberapa sampah di laci itu saya taruh di atas, saya foto, saya serahkan kepada ketua kelas saat itu. Berikutnya bersih terus, putih kemarin. Ini kejadian laci ya, Pak Jumio sendiri, akhirnya bukan komponen orang lain, tak foto dan ketua kelas. Kalimat saya begitu. Terima kasih yang sudah dengan harapan saya. Sebenarnya saya beri yang tidak, semoga lain kesempatan bisa menuruti yang lain. Saya itu di PKT. Keluarga sindiran termasuk yang berapa Ibu? Pembenaran bersalah. Bersalah ya, begitu lah. Ketemu orang kenal kan. Yang saya beritahu hanya ketua. Ya itu salah satu contoh yang daripada yang paling awal kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu isinya ini apa dengan ilmu ini diterapkan pada siapapun, tingkatan apapun, tidak hanya pembelajaran termasuk mungkin rekan-rekan karyawan itu kalau sebaiknya itu dengan anak-anak begitu, murid-murid kira-kira begitu yang saya pahami. Ya, semua dulu ya dalam pembelajaran, langsung seperti itu kira-kira.
yang salah telat muring-muring padahal yo wis mangkat esok banan kan sakit murid deh tanpa ditanya dulu langsung didobrak itu ya zaman biyen ngumpul ke soal ora tenggarap pengen apa ora ditakoni langsung dibentak kira-kira kan itu berlaku salah wong nek guru nek karyawan itu ya nek mlebu sandalan takoni pengen apa kira-kira itu termasuk ya entah tingkatan berapapun di pemantauan. Terima kasih anggapan saya begitu monggo disketake nunjuk yang enten iku kula ya ngerti dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jumio. Menangkap sedikit saja Pak Jum. Sepakat Pak ya. Mungkin saya khususnya belum sampai di tahap selevel Pak Jum yang bisa memberikan masukan seperti itu secara tidak langsung dan akhirnya menjadi efek jerah juga bagi yang melakukan. Itu dilakukan oleh profesional sepertinya. Oke, demikian Pak Jum, ada tanggapan lain? Mungkin cukup nih, Bapak Ibu. Oke. Dari sini mungkin saya tutup dulu presentasi dari saya. Terima kasih sekali lagi yang sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu di dalam kelas. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus saya kembalikan ke Muda. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian telah kita ikuti bersama diseminasi modul budaya positif yang telah disampaikan oleh Pak Muhammad Darmawan Juwanto. Luar biasa sekali kita mendapatkan pencerahan, insight, berbagai informasi yang mungkin sebelumnya kita semua mungkin ada yang sudah paham, yang sudah mengetahui, ada yang belum seperti saya, ada yang baru. Harapannya dari informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Darmawan, kemudian juga tadi tambahan masukan, saran, tanggapan dan sebagainya tadi oleh Pak Widiawanta, Bu Monika dan ditambahkan oleh Pak Margo dan Pak Jumio. Harapannya ini semua tidak berhenti pada sekadar informasi saja, tapi harapannya ini juga menjadi masukan kita yang pada akhirnya nanti akan berguna juga kaitannya dengan pendisiplinan siswa, kemudian layanan pendidikan di SMK Negeri Wonosari, dan semoga ini juga nanti tidak hanya budaya positif yang disampaikan Pak Darmawan tadi, konteksnya pendisiplinan siswa tidak hanya sebatas ke siswa tapi juga ke seluruh warga sekolah ini. Jadi ternyata kedisiplinan ini harus dimulai dari diri kita sendiri, dan ketika kita ingin mendisiplinkan siswa maka utamanya kita selaku pendidik di sini harus disiplin terlebih dahulu. Jadi tetap nanti bermula berawal dari diri kita, kemudian nanti muaranya kepada siswa-siswi kita di SMK Negeri 1 Wonosari. Bapak Ibu sekalian, kami kira cukup nih Pak Darmawan nih waktu kita mulai dari pukul 10 tadi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, khususnya dari saya pribadi dalam memoderatori acara kegiatan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sudah tersaji snack serta minuman Bapak Ibu, nanti setelah ini persilakan untuk menikmati. Setelah kita tutup kegiatan ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.